Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B dari kelas Matematika Rekayasa RD. Di sini kami mendapat studi kasus yaitu studi kasus 5, di mana di studi kasus 5 ini menjelaskan atau kami disuruh menghitung defisit oksigen pada sungai dengan metode Euler dan Thom. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ardiansyah. Di sini saya ditemani beberapa rekan saya. Berikut adalah rekan-rekan saya. Selanjutnya untuk pendahuluan, di sini kami mendapat eh, permasalahan yaitu oksigen dissolve di suatu permukaan air, di mana kami disuruh menghitung defisit oksigen terhadap waktu pada bagian sungai XY dan memperhitungkan pertanyaan nomor satu selama 1 hari dengan selang setiap 1 jam. Nah, selanjutnya kami diminta untuk menganalisis mengapa ada kenaikan pada kondisi dissolve oksigen atau defisit oksigen terhadap waktu pada bagian sungai. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuannya untuk mengetahui perhitungan mengenai defisit oksigen terhadap waktu pada bagian sungai. Selanjutnya untuk mengetahui uh, menganalisis kenaikan dan penurunan dari kondisi defisit oksigen dan agar mahasiswa bisa menghitung dan mengaplikasikan matematika rekayasa untuk menganalisis masalah lingkungan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Nah, sebelum masuk ke step penggunaan metode Euler dan Heun, saya akan menjelaskan kedua metode tersebut terlebih dahulu. Yang pertama, metode Euler merupakan salah satu metode yang paling sederhana dalam menemukan pendekatan solusi numerik dari ODE. Pendekatannya didasarkan pada pendekatan turunan, menggunakan pendekatan garis lurus untuk mengoptimalisasi kurva solusi. Yang kedua, metode Heun juga dikenal sebagai metode predikator korektor, merupakan perbaikan dari metode Euler yang menggunakan pendekatan perbaikan untuk meningkatkan akurasi solusi. Berikut step metode Euler. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah tentukan titik awal T0 dan Y0 dan tentukan H. Yang kedua, gunakan rumus iterasi Euler seperti yang tertera pada PPT. Yang ketiga, hitung nilai Tn plus 1 sama dengan Tn plus H. Yang keempat, ulangi langkah di atas sampai mencapai iter. Selanjutnya, step Heun method. Tentukan titik awal T0 dan Y0 dan tentukan H. Yang kedua, hitung prediksi pendekatan dengan persamaan seperti yang tertera pada PPT. Yang ketiga, hitung nilai Tn plus 1 sama dengan Tn plus H. Yang keempat, hitung koreksi menggunakan nilai Tn plus 1 dan Y aksen N plus 1. Dibagi Yn plus 1 sama dengan Yn H dibagi 2 kali F dalam kurung Tn Yn kurung plus F. Dalam buka kurung Tn plus 1 Y aksen N plus 1. Yang kelima, ulangi langkah di atas sampai mencapai literasi yang diinginkan. Berikut adalah hasil dari perhitungan kami. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan analisis perubahan defisit oksigen pada sungai XY menunjukkan kenaikan setiap jamnya. Hal ini disebabkan adanya proses pengurangan oksigen terlarut atau deoksigenasi akibat aktivitas bakteri dalam menguraikan bahan organik dalam air atau juga disebut dekomposisi bahan organik serta proses peningkatan oksigen terlarut atau disebut juga dengan rearasi yang disebabkan oleh turbulensi aliran sungai sehingga konsentrasi DO pada suatu perairan bersifat tidak tetap atau berubah-ubah, dikontrol oleh proses fisika, kimia, dan biologi yang terjadi di perairan tersebut. Selanjutnya, kesimpulan pada metode ini ialah penyelesaian masalah nilai awal dengan metode Heun,
dimulai dengan menentukan nilai koefisien yang termasuk dalam persamaan. Selanjutnya mencari nilai prediksi variabel bebas pada waktu T yang ditentukan menggunakan persamaan prediksi Euler dan Heun. Nilai prediksi yang diperoleh dikoreksi menggunakan rumus koreksi Heun dan diselesaikan melalui proses iterasi. Maka dapat disimpulkan bahwa besarnya DO yang dibutuhkan untuk mencapai kualitas air yang baik adalah nilai DO yang tinggi sekitar 1,8773 untuk perhitungan menggunakan metode Heun, dan dengan menggunakan metode Euler adalah 1,8791 dengan data yang didapat melalui perhitungan pun juga mengalami nilai atau hasil yang signifikan. Kandungan DO di sungai dapat diprediksi dengan modeling. Nah, salah satu caranya itu dengan menggunakan metode Euler dan Heun. Kami menggunakan salah satu software yaitu Excel, di mana Excel ini membantu kami untuk menyelesaikan masalah pada suatu permasalahan. Dalam hasil yang kami dapat, pada perhitungan yang dilakukan, data yang didapat di setiap iterasinya mengalami kenaikan yang signifikan, yang menandakan bahwasannya nilai DO yang tinggi menggambarkan kualitas air yang baik pada sungai. Dengan data yang dibuat melalui perhitungan menggunakan metode Heun, menunjukkan rata kemiringan semakin kecil, maka DO yang terdapat pada air semakin besar. Pada data perhitungan dilakukan selama 1 jam. Dari itu kami berasumsi bahwasanya setiap iterasi itu dilakukan selama 24 kali. Untuk perhitungan Excel yang mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Septiana. Teman-teman izin share screen ya. Nah, berdasarkan soal, udah kelihatan ya? Oke, berdasarkan soal diketahui bahwa persamaan dari turunan DD per DT itu sama dengan K1 dikali L dikurang K2 kali D. Terus juga diketahui bahwa LT itu sama dengan L0 dikali eksponen pangkat min K1 dikali T. Kemudian diketahui juga bahwa K1 sama dengan 0,1, L0 sama dengan 9,6, dan K2 itu rumusnya sama dengan DL kali V pangkat setengah dibagi 2,303 dikali H pangkat 3/2. Kemudian diketahui juga nilai V sama dengan 139 dikali 139,104 M per hari. H atau ketinggian air itu sama dengan 3,06 meter. D sama dengan 1 mg per liter. Y0 sama dengan 1, H step sama dengan 1/24. Dari yang diketahui tersebut dapat dimasukkan nilai DD per DT yaitu menjadi 0,96 kali eksponen pangkat min 0,1 dikali T dikurang 2,151 dikali 10 pangkat min 11. Nah, dari persamaan diferensial tersebut itu dapat diintegralkan untuk mencari nilai Y eksak, yaitu menjadi minus 0,096 dikali eksponen pangkat minus 0,1 T dikurang 2,151 kali 10 pangkat minus 11 T ditambah C. Dari D sama dengan 1, maka didapat nilai C yaitu dengan mensubstitusi nilai D, yaitu didapat C sama dengan 1,096. Kemudian kita memasukkan persamaan tersebut ke dalam metode Euler. Yang pertama dilakukan yaitu memasukkan iterasi. Iterasi yang saya gunakan atau yang kita gunakan itu berjumlah iterasi sampai 24. Hal itu disebabkan karena pada soal itu diminta untuk percobaan selama 1 hari dalam selang waktu 1 jam. Makanya dalam 1 jam itu terdapat dalam 1 hari itu terdapat 24 jam. Maka dari itu dibikin sebanyak 24 iterasi. Nah, setelah memasukkan iterasi, kita lanjut untuk memasukkan nilai XI. X pada iterasi awal atau X0 itu sama dengan 0. Kemudian masukkan juga nilai YI plus 1, yaitu pada soal diketahui nilainya 1.
setelah memasukkan kedua nilai tersebut, lanjut untuk memasukkan nilai Y eksak. Y eksak didapat dengan mensubstitusi nilai X ke dalam persamaan yang sudah diintegralkan sebelumnya. Maka masukkan saja sama dengan 0,096 dikali eksponen minus 0,1 dikali T. T itu kan sama dengan XI, maka kita ketik aja XI-nya. Habis itu dikurang 2,151 dikali 10 pangkat minus 11 dikali dengan nilai T. Setelah itu ditambah C. Nah, didapat nilai Y eksak sama dengan 1. Setelah mendapat nilai Y eksak, lanjut mencari nilai Fxi-YI. Rumus dari nilai Fxi-YI itu hanya mensubstitusi nilai Xi ke dalam persamaan diferensial yang telah diketahui, yaitu 0,96 dikali eksponen dari minus 0,1 dikali T dikurang 2,151 dikali 10 pangkat minus 11. Didapat nilai 0,96. Nah, setelah itu lanjut untuk mencari nilai YI plus 1 pada iterasi kedua. Nah, rumusnya itu sesuai dengan rumus rumus pada metode Euler, yaitu rumusnya adalah YI pada iterasi 0 ditambah ditambah delta H atau delta X, kemudian dikali dengan Fxi-YI pada iterasi 0. Kemudian enter, didapat nilai 1,04. Setelah itu kita langsung ke nilai Xi pada iterasi 2. Karena tadi delta X-nya itu 0,04, maka didapat Xi pada iterasi kedua itu rumusnya Xi iterasi 0 ditambah delta X-nya. Nah, begitu juga dengan iterasi selanjutnya. Nah, langsung di-drag aja ke bawah sampai iterasi 24. Nah, selanjutnya Y eksak itu tinggal di-drag aja ke bawah. Begitu juga dengan Fxi-YI dan YI plus 1. Nah, untuk metode Euler sudah selesai. Selanjutnya kita menggunakan metode Heun. Nah, metode Heun itu mirip sama metode Euler. Jadi nilai Xi, Y eksak, dan Fxi, YI itu nilainya sama dengan metode Euler. Langsung aja dimasukin nilainya, terus di drag. Nah, selanjutnya kita mencari nilai sebelumnya masukin dulu nilai YI plus 1 yang diketahui pada soal, yaitu nilainya 1. Selanjutnya mencari nilai I plus 1.
Rumusnya yaitu kalau untuk iterasi 1 dan iterasi 1 y slope plus 1 itu sama fxi plus 1, y slope plus 1 itu nilainya dikosongin. Kita lanjut ke pada iterasi kedua, yaitu rumus y slope 1-nya sama dengan y1 y plus 1 maksudnya pada iterasi 1 ditambah delta x dikali dengan fxi pada iterasi ke-1. Nah, didapat nilai 1,04. Selanjutnya, untuk fxi plus 1, y slope i plus 1, itu rumusnya sama dengan, oh ya, tinggal mensubstitusi aja nilai xi ke dalam persamaan yang ini, yang diferensial 0,96 dikali eksponen minus 0,1 dikali T dikurang 2,151 dikali 10 pangkat minus 11. Didapat nilai 0,96. 0,956. Setelah itu lanjut mencari rata kemiringan. Untuk rata kemiringan itu rumusnya fxi pada iterasi 1 ditambah dengan fxi plus 1, y slope i plus 1 pada iterasi kedua. Langsung aja dimasukin sama dengan fxi pada iterasi 0 ditambah yang ini dibagi dengan 2. Nah, didapat nilai 0,958. Setelah itu mencari y plus 1. Y plus 1 metode Heun itu rumusnya sama dengan rata kemiringan ditambah delta x dikali dengan maaf, rumusnya bukan ini. Rumusnya adalah y plus 1 pada iterasi 0, iterasi 1 ditambah delta x dikali rata kemiringan. Nah, dapat nilai 1,039. Setelah itu tinggal drag aja ke bawah untuk nilai y slope 1, y slope plus 1. Dan yang fxi plus 1, y slope plus 1 juga di drag ke bawah. Begitu juga dengan nilai rata kemiringan dan y plus 1-nya. Presentasinya sudah kami laksanakan untuk itu, maka sekarang presentasinya saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.